Kenapa jauh-jauh Pak Prabowo harus cari utangan? Nah itu dia. Kenapa jauh-jauh Pak Prabowo harus minta bantuan sampai keliling segala macam gitu kan? Padahal kalau Pak Prabowo bisa mempelajari strategi keuangan moneter internasional di bawah struktur apa yang disebut Komite 300, maka hampir boleh dikatakan di seluruh bank sentral di dunia ini, khususnya di bank sentral dari negara-negara yang tergabung dalam G20, ada rekening yang namanya Global Collateral Account atau GCA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya kembali sedang bersama dengan pengamat intelijen dan geopolitik Bapak Amir Hamzah. Apa kabar Pak Amir? Alhamdulillah baik. Iya. Teman-teman, saat ini kita akan membicarakan tentang masalah Pak Prabowo Subianto yang mulai tanggal 20 Oktober 2024 yang lalu menjadi Presiden RI ke-8 menggantikan Pak Joko Widodo atau Jokowi. Kenapa kita masih akan membicarakan soal ini? Karena sampai saat ini orang ini masih menebak-nebak sebetulnya Pak Prabowo ini mau kemana. Karena seperti kita tahu Pak Prabowo itu sebelum menjadi presiden adalah Menteri Pertahanannya Pak Jokowi ya Pak ya. Dan Pak Prabowo itu memenangkan Pilpres itu atas dukungan dari Pak Jokowi dengan membentuk partai koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari partai-partai besar seperti Demokrat, Golkar, PAN, kemudian juga ada P3 dan juga ada Golkar, PAN, Demokrat. Nah, partai-partai besar itu. Nah, seiring berjalannya waktu kita tahu bahwa banyak orang yang kecewa ya Pak ya terhadap pemerintahan Pak Jokowi, karena di era pemerintahan Pak Jokowi itu banyak sekali kebijakan-kebijakan yang membuat Indonesia mengalami setback ke belakang di semua sektor, baik perekonomian, sosial, kemasyarakatan dan lain-lain, bahkan juga di sektor politik. Nah, banyak yang khawatir bahwa Pak Prabowo ini, karena dia juga pernah mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah guru politiknya, mengkhawatirkan Pak Prabowo ini akan meneruskan legasinya Pak Jokowi, akan meneruskan kebijakan-kebijakan dia yang juga ditentang oleh masyarakat, misalnya IKN, kemudian juga yang lagi heboh sekarang PIK 2 dan sebagainya. Tetapi dari beberapa simptom yang muncul, kita melihat kayaknya kok Pak Prabowo ini agak beda ya. Misalnya dari segi penetapan upah minimum misalnya, Pak Jokowi itu merujuknya pada Undang-Undang Cipta Kerja yang besarannya tuh nggak lebih di bawah dari 1%, bahkan ada yang di bawah 1%. Nah, Pak Prabowo kemarin menetapkan sebesar 6,5% ya Pak ya. Dan juga ada kebijakan-kebijakan Pak Prabowo itu yang terkesan beda dengan Pak Jokowi. Kesannya Pak Prabowo itu lebih ingin mensejahterakan masyarakat, karena dia sendiri pernah berjanji dia akan mensejahterakan masyarakat dan akan memberikan yang terbaik pada masyarakat. Nah, Pak Amir ini sejak awal sudah mencermati bagaimana Pak Prabowo ini. Kita mau tahu sebetulnya kalau menurut pandangan beliau berdasarkan informasi yang didapat, ini Pak Prabowo sebetulnya mau kemana? Apakah mau meneruskan legasinya Pak Jokowi atau dia akan memilih jalan sendiri? Karena kita tahu bahwa beliau adalah seorang militer yang tentunya punya nasionalisme yang sangat tinggi ya Pak ya. Pak Amir, silakan Pak, bagaimana Pak melihat pergerakan pemerintahan Pak Prabowo saat ini Pak? Ya, perjalanan waktu itu kan kadang-kadang membawa perubahan, tapi kadang-kadang juga terjadi pengulangan sejarah. Nah, itu dia yang menakutkan. Nah, hal inilah yang menjadi patokan bagi saya untuk menilai bagaimana kinerja Pak Prabowo sejak dilantik menjadi presiden, maupun juga sebelum dilantik tapi sudah pengumuman Pilpres bahwa dia memenangkan Pilpres itu. Betul. Nah, singkatnya adalah bahwa begitu dia dilantik sebagai presiden, maka ada dua pertanyaan mendasar, bahwa kinerjanya itu akan membangun stabilitas nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial bagi masyarakat, ataukah nanti justru sebaliknya akan membawa bangsa ini terjebak dalam prahara. Karena apa? Karena ada pengaruh-pengaruh luar negeri
Yang itu juga bisa kita baca pada kunjungan beliau kepada beberapa negara sejak tanggal 8 November, yaitu ke Cina, ke Amerika, ke Brazil, ke Peru, kemudian ke Inggris, dan di tengah jalan rupanya ada perubahan. Dari Inggris beliau mestinya langsung pulang balik ke Indonesia, tapi beliau masih mampir di Uni Emirat Arab. Nah, dasar penilaian kita pertama itu adalah merujuk kepada apa yang ada dalam anggaran dasar Partai Gerindra, bahwa partai ini akan mendorong kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Oleh karena itu, maka kinerja Presiden Prabowo itu sepenuhnya harus kita nilai dari apa yang disebutkan di dalam alinea keempat dari Undang-Undang Dasar 45, yaitu bahwa tugas negara yang pimpinan tertingginya ada pada presiden, karena presiden itu adalah kepala pemerintahan, dia juga kepala negara, dan juga panglima TNI, panglima tertinggi TNI, panglima tertinggi militer, yang nanti akan kita lihat ke depan bagaimana nanti dia melakukan rekonstruksi dan restrukturisasi baik pada lembaga TNI maupun lembaga Polri dalam perjalanan kabinet yang baru berlangsung selama hampir 2 bulan ini. Nah, maka kita lihat bahwa ada hal-hal yang akhirnya timbul masalah, bahwa posisi Pak Prabowo ini ada pada bagaimana dia mensinergikan kedaulatan negara. Kedaulatan negara itu yang intinya adalah bahwa tugas negara tadi adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini berarti bahwa sejengkal tanah pun dari republik ini tidak boleh dikuasai oleh orang lain kecuali oleh negara. Betul. Nah, demikian pula tidak boleh ada seorang manusia pun dari anak bangsa ini yang dirusak atau dizalimi oleh orang lain tanpa ada kepedulian dari negara. Betul. Nah, hal ini misalnya bisa kita lihat katakan pada proyek PSN PIK 2. Nah, di samping beberapa PSN lainnya yang saya tahu, bahwa saya punya catatan untuk itu, bahwa PSN yang diwariskan oleh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo ini ada 16. Tuh. Dan sebagian besar bermasalah ya Pak? Hampir semuanya bermasalah. Karena apa? Hampir semua PSN ini nanti dikerjakan oleh swasta, tapi disebut PSN. Lah, kemudian didanai juga dari APBN. Nah, kalau swasta kan berarti ya katakan kalau dilaksanakan oleh swasta berarti harus ada kontrak kerja antara swasta dengan pemerintah, instansi terkait dan lain sebagainya. Maka satu-satunya jalan saya kira untuk melihat kinerja Presiden Prabowo ini dalam konteks tadi yang saya bilang dia sebagai pimpinan tertinggi dari kedaulatan negara ini adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu berarti kepimpinan dia dalam menjaga kedaulatan negara ini kan harus didukung oleh kedaulatan rakyat. Nah, dengan demikian bahwa sudah sampai sejauh ini kan masyarakat kan menyampaikan keberatannya terhadap PSN PIK 2. Betul. Nah, dan juga tentu nanti terhadap PSN lainnya belum dilaksanakan, sehingga timbul tanda tanya dari kinerja Presiden Prabowo ini. Dia akan secara total melanjutkan apa yang diwariskan oleh Jokowi, termasuk utang, defisit APBN dan lain sebagainya. Betul. Termasuk juga barangkali yang harus diketahui itu ada tidak perjanjian rahasia antara Presiden Jokowi dengan kepala pemerintahan lainnya, yang kita lihat yang timbul tanda tanya bahwa kenapa sampai sudah dia tidak menjadi presiden lagi, sudah turun, tapi dia masih cawe-cawe. Nah, itu dia. Ya kan, masih malah masih melakukan intervensi terhadap kebijakan Presiden Prabowo. Betul. Masih ikut cawe-cawe tentang pilkada di beberapa daerah dan lain-lain sebagainya, dan masih berusaha memperluas dinastinya. Kan. Di pilkada bahkan ada 84 yang di-endorse kepala daerah. Itu. Nah, luar biasa itu. Nah, ini kan berarti bahwa menjadi pimpinan kedaulatan negara tanpa mengabaikan kedaulatan rakyat akan pincang. Ya kan? Nah, demikian pula kalau kedaulatan negara ini diarahkan untuk mendukung kedaulatan negara
secara tidak proporsional, ini kan ibarat orang buta. Nah, sekarang tinggal kita lihat, memang sudah ada langkah-langkah. Misalnya memerintahkan kepada beberapa menteri untuk melakukan kaji ulang terhadap PSN dan lain sebagainya. Tapi saya kira bahwa jalan terdekat untuk menyelesaikan masalah ini, karena kalau tidak, ini bisa menimbulkan banyak kebencian. Seperti saya katakan nanti tadi, ini ada bagian dari agenda tersembunyi yang dikendalikan oleh kekuatan besar di luar. Bukan saja di luar kekuasaan Presiden Prabowo yang kita bilang oligarki yang ada di dalam negeri, tapi juga kekuatan luar yang ada pada tataran global. Nah, coba kita lihat, kalau andai kata PSI ini berjalan terus, lalu oligarki melalui kaki tangan mereka yang ada di partai politik, yang dulu di DPR misalnya, yang ada di MPR, atau mungkin juga ada dalam kabinet Presiden Prabowo, itu mengusulkan pemekaran wilayah. Kan dia bisa jadi kabupaten sendiri. Atau juga bisa berkembang menjadi provinsi sendiri. Gitu kan. Nah, kalau itu terjadi, maka misalnya dia jadi kabupaten, dia jadi provinsi, dan memang telah lama saya bertanya sejak mulai ada proyek pulau reklamasi, yang sampai sekarang ini belum dijawab dan belum ada ketegasan dari pemerintah. Pulau reklamasi dan wilayah-wilayah reklamasi ini yang sudah dihuni oleh orang dengan kegiatan ekonomi yang sudah mulai sangat menggejala, itu statusnya apa? Kelurahan apa? Kecamatan apa kan enggak? Sampai sekarang masih nggak jelas. Nggak jelas. Di Pulau C dan D. Pulau C dan Pulau D kan kita nggak tahu. Padahal besar kan ada gerakan ekonomi, ada masuk keluar penduduk. Dan bisa juga kita nggak tahu dari luar masuk itu secara sembunyi-sembunyi atau lewat infiltrasi atau lewat penetrasi, kan kita nggak tahu. Nah itulah sesuatu yang harus dijawab oleh Presiden Prabowo, bahwa tugas dia memimpin negara ini dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, itu harus didukung oleh kedaulatan rakyat. Nah, dokumen dari kedaulatan rakyat ini bisa berlangsung secara baik apabila Presiden Prabowo betul-betul mendengar dengan sungguh-sungguh suara rakyat. Nah, makanya saya kira sudah tiba saatnya bukan lagi melakukan pengkajian, tapi untuk tahap pertama, berdasarkan permintaan rakyat, baik yang disuarakan oleh Dr. Said Didu, oleh pihak-pihak lain, maupun belakangan ini muncul Pak Hendro Priyono dengan pandangan baru untuk mendukung PIK 2. Malah munculnya Pak Hendro Priyono ini kan menimbulkan, membenarkan pendapat baru bahwa memang ada kepentingan tangan tersembunyi secara global yang memanfaatkan tokoh-tokoh luar. Kita tahu kan kapasitas. Betul. Pak Hendro Priyono sebagai profesor intelijen kan tentu kan tampilnya beliau ini kan bukan main-main gitu kan. Tentu ada sesuatu yang di belakang layar gitu. Betul. Nah, tinggal masalahnya kita lihat adalah kenapa tampilnya Pak Hendro Priyono ini kok berbeda dengan langkah-langkah yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo, padahal sama-sama mereka militer, sama-sama mereka orang Kopassus. Iya, tapi kalau kita lihat track recordnya Hendro Priyono kan jelas. Nah, itu faktor lain lagi kan, tapi nanti kita lihat. Nah, jadi kondisi tadi menyebabkan bahwa sudah tiba saatnya Pak Prabowo melahirkan aturan untuk melakukan nasionalisasi. Bukan saja terhadap PSN PIK 2, tapi terhadap seluruh warisan PSN yang diwariskan oleh Presiden Jokowi. Kalau mau dilanjutkan, kan ada yang belum dilanjutkan kan, mau dilaksanakan, itu harus dinyatakan sebagai program nasional, sehingga perlu dilakukan nasionalisasi. Iya, karena kalau sesuai dengan Perpres nomor 52 tahun 2002, ayat pasal 1-nya itu, PSN itu hanya boleh diberikan kepada di proyek-proyek pemerintah. Proyek pemerintah. Baik pemerintah pusat iya, maupun daerah. Bisa saja ada bagian infrastruktur, misalnya pembangunan jalan, pembangunan jembatan, atau
apa bentuk-bentuk pembangunan lainnya seperti elektrifikasi dan lain sebagainya dikontrakkan kepada pihak swasta bisa saja gitu Bisa, kan. betul. Tapi bisa juga yang lebih aman itu kan kalau karena ini program pemerintah kan lebih aman kalau bagian-bagiannya dibagi kepada BUMN. Itu kan jadi lebih jelas kan gitu. BUMN atau BUMD ya? Ya, atau BUMD. Nah, itu yang kita lihat. Nah, untuk perjalanan selanjutnya saya kira ada yang ingin saya petik dari apa yang kemarin disampaikan oleh Pak Prabowo di depan pembukaan Tanwir Muhammadiyah. Oke. Ada penggalannya, beliau mengutip kebesaran dari Khilafah Utsmaniyah, di mana memang dalam sejarah Khilafah Utsmaniyah itu dari apa yang tertulis dalam buku Bangun dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, atau ada buku dalam bahasa Inggris namanya Fall of Khilafah. Itu memang di masa jayanya ada semacam akademi, ya sekarang kita bilang akademi lah gitu kan, dikutip dari akademi. Nah, itu yang tugasnya adalah untuk mendidik para pemimpin yang nantinya akan dia tugaskan untuk memimpin wilayah-wilayah. Nah, dia mengadopsi misalnya dulu pada zaman Rasulullah pernah memerintahkan Muaz bin Jabal untuk menjadi gubernur di Yaman. Rasulullah juga di era Khalifah Ali bin Abi Thalib, Amir Ibnul As pernah ditugaskan untuk menjadi gubernur di Mesir gitu kan. Jadi itu karya-karya pemerintahan di era Rasulullah dan para sahabat yang kemudian diadopsi oleh Khilafah Utsmaniyah yang wilayahnya begitu luas. Memahami sebagian Asia Tengah, sebagian Eropa, bahkan sampai ke Afrika, wilayah kekuasaannya pada saat itu. Antara lain pada penggalan terakhir beliau mengutip bahwa Pak Prabowo mengutip dari sana, rasa yang dikembangkan oleh para pimpinan dari Khilafah Utsmaniyah itu adalah tidak ada negara yang kuat tanpa tentara yang kuat. Ya kan? Nah, tidak ada tentara yang kuat tanpa uang yang banyak. Sementara di era Jokowi justru yang kuat polisi ya. Di era Jokowi, Jokowi hanya kan secara optimal memanfaatkan kepolisian. Yang sekarang akhirnya menimbulkan dampak negatif sebagaimana banyak politisi sekarang mulai menyatakan keberatannya dan bahkan ada pemikiran-pemikiran agar polisi dikembalikan kepada Kemendagri, kemudian juga ada kepada Menko Hukum dan Menko Polhukam. Itu, tetapi kalau saya pikir ke depan barangkali tidak ada salahnya kalau rekonstruksi dan reformasi atau restorasi kepolisian ini kemudian dikembalikan juga untuk bersama-sama dengan TNI menjadi kesatuan ABRI, masuk dalam satu kementerian sehingga nomenklatur dari Kementerian Pertahanan bisa dirubah menjadi Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Kayak Orde Baru. Nah, bukan seperti Orde Baru saja. Jadi itu bukan satu kesalahan kalau sama dengan Orde Baru, tapi karena memang Undang-Undang Dasar kita menjelaskan tentang apa yang disebut oleh Sisam Kamrata. Nah, Sisam Kamrata ini mengisyaratkan perlunya ada satu institusi yang menjadi top leader daripada baik penyusunan strategi maupun operasionalisasi dari sistem pertahanan keamanan rakyat semesta itu. Nah, kalau kita bicara sistem pertahanan dan keamanan itu berarti bahwa militer dan Polri harus bersama-sama. Mereka harus dalam satu payung koordinasi. Nah, sehingga masalah-masalah pertahanan tidak menimbulkan bias terhadap masalah-masalah keamanan. Masalah-masalah keamanan nasional tidak menimbulkan bias juga terhadap praktek dari aspek-aspek pertahanan negara. Nah, sekarang misalnya akhirnya kita lihat bahwa semua niat baik dari Pak Jokowi, dari Pak Prabowo, ya kan, mulai dari meningkatkan pendapat guru, gaji guru. Kemudian sekarang ini, dan itu sangat rasional karena ketentuan asalnya tentang penentuan UMR itu adalah presentasinya ditentukan oleh jumlah presentasi pertumbuhan ekonomi dengan presentasi inflasi. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi kita 5%, inflasi kita 2%, maka UMR harus dinaikkan 7%.
Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan menentukan 6,5% ini sudah sangat proporsional gitu kan. Nah, tinggal masalahnya sekarang kan warisan Pak Jokowi dengan utang yang begitu banyak, baik utang yang nyata maupun utang yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Juga seperti misalnya kan ada hal-hal yang memang sengaja dijaga untuk tidak diumumkan oleh pemerintah. Misalnya? Tapi kalau tidak diumumkan secara transparan, maka ini nanti akan menimbulkan bias. Contoh misalnya ketika berkunjung ke Cina kemarin, kan katanya Cina akan melakukan investasi sebanyak 12 miliar dolar. Ya, betul. Nah, tetapi di bawah tangan rupanya ada semacam mutual understanding antara Prabowo dengan Xi Jinping dengan Pak Prabowo bahwa real investasinya itu hanya 10 miliar dolar, tapi 2 miliar dolar ini adalah untuk mendukung pelaksanaan makan siang bergizi. Program makan bergizi. Nah, itu yang nanti kita lihat gitu kan. Tapi kan realisasinya juga belum. Belum. Nah, tapi saya ingin menyatakan bahwa kenapa jauh-jauh Pak Prabowo harus cari utangan? Nah, itu dia. Kenapa jauh-jauh Pak Prabowo harus minta bantuan sampai keliling segala macam gitu kan? Padahal kalau Pak Prabowo bisa mempelajari strategi keuangan moneter internasional di bawah struktur apa yang disebut Komite 300, maka hampir boleh dikatakan di seluruh bank sentral di dunia ini, khususnya di bank sentral dari negara-negara yang tergabung dalam G20, ada rekening yang namanya Global Collateral Account atau GCA, milik dari putra Indonesia, yang di dalam skema Komite 300 disebut M1 atau Indonesia One. Nah, Ratu Elizabeth sebelum meninggal, itu tahu bahwa yang namanya yang disebut dalam Komite 300 M1 atau Indonesia One ini adalah putra Indonesia. Makanya Ratu Elizabeth pernah mendugaskan orang untuk datang ke Indonesia cari tahu. Tapi sampai meninggal nggak ketemu. Entah orang itu karena ya tidak ketemu jalannya, cara mencari informasinya tidak ini. Nah, maka di semua bank sentral dunia itu ada yang namanya rekening 103357777. Kan. Tinggal sekarang bagaimana keberanian politik dari Pak Prabowo untuk melakukan aktivasi dari rekening ini. Bisa mulai dari Indonesia lewat BI, ya kan? Juga dengan bank-bank komersial yang ada di Indonesia. Karena selain rekening utamanya adalah 103357777, ada juga rekening-rekening lain yang kita spesifikasikan sebagai Spiritual Wonder Boy dan Wonder Spiritual Boy. Apa itu, Pak? Itu apa kodifikasi dari rekening. Gitu. Jadi ada rekening dengan nomor sekian, tapi ini wonder, ada ini sekian, ini spiritual gitu. Nah, Pak Prabowo kan sebagai presiden, panglima tertinggi, kekuasaan tertinggi, menjalankan pemerintahan berdasarkan undang-undang, maka Pak Prabowo bisa memerintahkan bank sentral untuk melakukan aktivasi itu. Kan? Tapi aktivasi ini baru bisa berlangsung secara syah apabila diizinkan oleh pemiliknya. Yang saya bilang M1 dan Indonesia One tadi. Nah, saya kira dengan membuka dokumen dari bank sentral kita maupun seluruh bank komersial, baik bank komersial dalam bentuk BUMN maupun bank komersial swasta, seperti BI, atau perwakilan-perwakilan dari bank asing yang ada di sini, maka Pak Prabowo bisa menemukan keabsahan daripada rekening 103357777 tadi. Nah, tinggal bagaimana Pak Prabowo
membuat semacam nota atau katakanlah semacam permintaan khusus kepada pemilik gitu. Karena nanti penentuan aktivasinya bisa direalisasikan atau kita katakanlah pencairannya bisa berlangsung dengan baik kalau ada tanda tangan basah dari pemiliknya. Dan pemiliknya itu ada di Indonesia karena dia orang Indonesia. Nah, saya kira barangkali seperti yang saya katakan tadi bahwa apapun juga yang selama ini dinarasikan oleh Pak Prabowo, yang sudah dia mulai dengan masalah guru, masalah buruh, dan memang ini sangat pemikiran yang sangat taktis operasional, tapi juga memiliki nilai-nilai strategis karena dua unsur komponen masyarakat guru dan buruh ini kan sebenarnya merupakan bagian terbesar dari masyarakat bangsa kita kan, yang andai kata terjadi gejolak di antara mereka maka stabilitas nasional juga akan terganggu. Coba kalau buruh ini 1 bulan aja nggak masuk kerja, guru-guru ini 1 bulan aja nggak ngajar, karena situasinya akan terjadi goncangan yang cukup di masyarakat kan. Jadi walaupun kebijakannya bersifat taktis operasional, tapi pilihan Pak Prabowo untuk menetapkan kebijakan kepada kedua komponen ini yaitu guru dan buruh itu barangkali merupakan hal yang sangat strategis. Nah, tapi tentu pengaruhnya adalah bagaimana kebijakan itu dijalankan kalau uangnya nggak ada. Iya, Pak. Maaf, nah, itu kan sudah harus dimulai pada tahun 2025. Iya. Kalau misalnya rekening ini bisa dicairkan, memang bisa menyelesaikan masalah defisit APBN maupun bisa menyelesaikan masalah hutang Indonesia. Kan di dalam rekening itu kan tinggal pertama adalah kalau ini dicarikan dia ini bukan pinjaman, ini semuanya lo ambil aja. Dan memang apa namanya misi, visi dan misi daripada rekening ini dari awal bukan untuk dibungakan, bukan untuk dipinjamkan. Karena begitu misalnya keluar 100 miliar, akan masuk lagi. Karena setiap hari ada perputaran gitu. Yang mekanismenya lewat Komite 300 tadi. Komite 300 itu adalah koordinasi dari seluruh perbankan dunia yang ada di dunia ini, yang mekanismenya memang hanya orang-orang terbatas yang memahami itu. Sebetulnya sejarah rekening itu gimana, Pak? Kok bisa ada rekening itu dengan anggaran yang bisa menyelesaikan masalah? Oh, masalahnya ceritanya panjang. Masalahnya ceritanya sangat panjang gitu, kan memerlukan waktu tersendiri gitu kan. Oke. Nah, secara garis besar aja, Pak. Ya, ini barangkali sebenarnya adalah kalau kita lihat secara spiritual, ini barangkali warisan dari sejarah Nabi Sulaiman. Oke. Nah, cuma masalahnya kemudian memang menjadi tanda tanya. Kenapa ini jatuhnya ke Indonesia? Kenapa sampai di dalam seluruh bank sentral dunia itu nama dia yang tercantum di situ? Namanya clear tuh, Pak? Clear. Nama, nomor telepon, alamat rumah, segala macam. Kalau nggak salah saya pernah dapat informasi, pernah ada yang mencoba mencairkan dana ini kan, tapi nggak berhasil. Nggak berhasil kan? Itu gimana ceritanya, Pak? Ya karena tidak lewat dia. Oke. Memang ada yang bisa tahu, mereka yang paham di perbankan tahu. Nah, bisa misalnya coba-coba melalui proses kemampuan digital yang dia miliki, misalnya tekan dapat 1033577. Tapi pada akhirnya nanti lewat apa yang disebut blue screen, red screen, white screen dan lain sebagainya, itu baru hadir tanda tangan bahasa pemiliknya. Nah, itu baru. Nah, itulah sebabnya maka Ratu Elizabeth selama hidupnya yang punya hubungan baik dengan Bank of England, tentu hubungan baik dengan Bank of England ini berarti dengan keluarga Rothschild, ya kan, merasa perlu untuk bisa bertemu dengan yang namanya M1 ini. Oke, Pak, kembali pada masalah pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Tadi Bapak menyebutkan ada antara kedaulatan negara dengan kedaulatan rakyat. Nah, kalau misalnya Pak Prabowo ini memilih untuk lebih condong ke kedaulatan negara, sebetulnya kebijakan seperti apa yang harus dia lakukan? Atau kalau misalnya mau mengimbangkan dengan kedaulatan rakyat, harusnya seperti apa, Pak? Nah, yang namanya negara itu kan ada wilayah. Di atas wilayah itu ada pemerintahan, ada rakyat. Nah, pemerintahan inilah pemilik kedaulatan negara. Maka saya bilang Pak Prabowo adalah pimpinan tertinggi
daripada pelaksana kedaulatan negara. Nah, kedaulatan negara ini untuk apa? Untuk ngurusin ini, rakyat ini kan disebut melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya. Jadi dia harus sinergi. Oke. Kalau Pak Prabowo melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ini, nah berarti. Oke. Ya, padahal tadi kan seperti dia katakan di Tanwir tadi, Tanwir Muhammadiyah kemarin, bahayanya bahwa kemampuan dari Khilafah Utsmaniyah itu adalah perpaduan antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara tadi. Ya. Yang dia katakan, negara kuat, punya militer kuat, harus ada uang, harus ada rakyat. Iya. Baru terwujud rakyat yang sejahtera baru. Iya. Nah, jadi saya kira barangkali proses untuk mensinergikan realisasi dari kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat itulah juga menjadi salah satu tugas yang diemban oleh Presiden Prabowo. Nah, tinggal sekarang bagaimana, masalahnya adalah kan sangat tergantung kepada para pembantu-pembantu dia, baik ada di kabinet maupun pada pembantu-pembantu yang ada di luar kabinet yang orang tidak tahu tapi merupakan juga bagian dari kepemimpinan Pak Prabowo gitu kan. Ya, teman-teman semua, memang kalau kita cermati pernyataan-pernyataan Pak Prabowo ya, baik ketika di Tanwir Muhammadiyah itu ya Pak ya, juga ketika dia dilantik dan juga statement-statement dia yang lain itu memang cenderung berbeda dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi itu nggak pernah menyampaikan hal-hal seperti itu, ya Pak ya. Bahkan Pak Jokowi juga seolah memang dia memberikan banyak janji yang membuat orang banyak terlena gitu, membuat dia percaya meskipun pada akhirnya tidak ada buktinya. Pak Prabowo nggak pernah menjanjikan bahwa upah minimum itu akan naik 6,5%, tetapi ternyata bisa naik. Artinya memang ada sedikit harapan dari Pak Prabowo bahwa kemungkinan pemerintahannya ini akan beda dengan Pak Jokowi. Meskipun keraguan masyarakat itu masih tetap ada, mengingat Pak Prabowo tadinya adalah bagian dari Pak Jokowi. Pemerintahan Jokowi. Pak, kalau Bapak lihat secara global sebetulnya ke arahnya mana sih nanti di antara kedaulatan kekuasaan dan kedaulatan negara, sebenarnya Pak Prabowo itu nanti kecenderungannya kemana? Saya kira dia akan menggabungkan keduanya. Menggabungkan keduanya. Iya kan? Jadi, nah sehingga kita lihat nanti akan sampai timbul pertanyaan. Dia harus jaga jangan sampai timbul pertanyaan. Misalnya sekarang masyarakat menuntut supaya Gibran dicopot, betul. Menteri yang korupsi dicopot, segala macam, kan? Nah, padahal yang dituntut oleh masyarakat untuk dicopot, untuk ditindak karena korupsi segala macam, ini kan warisannya Pak Jokowi. Ya. Nah, sehingga kalau kita gabungkan presiden sebagai pemilik tertinggi kedaulatan rakyat, kedaulatan negara, dengan suara rakyat yang merupakan bagian dari kedaulatan rakyat ini tidak berjalan secara seimbang, maka orang akan bertanya, ini sebenarnya Pak Prabowo mau membangun bangsa dan negaranya atau menyelamatkan Jokowi dan rezimnya? Itu dia. Ini harus kita jaga gitu. Betul. Kan? Nah, oleh karena itu satu-satunya jalan, tapi kan tidak bisa dilakukan secara sekaligus. Betul. Harus bertahap. Nah, oleh karena itu kita lihat misalnya kalau kita juga merujuk kepada apa yang pernah diuraikan oleh Pak Jenderal Gatot Nurmantio beberapa hari lalu mengenai pendapat dia bahwa dia sangat tidak yakin bahwa Pak Prabowo akan mengikuti cara-cara Jokowi, tapi dia akan punya strategi tersendiri. Nah, ini kan sama-sama orang mantan Kopassus kan saling tahu nih kan. Ya kan, bagaimana melakukan gerakan Sandi Yuda, bagaimana melakukan dan lain sebagainya, itu kan mereka sangat paham. Nah, jadi saya kira tinggal kita melihat, nah tinggal nanti pada sisi mana kita bisa mengkritik, pada sisi mana kita memberikan saran dan lain sebagainya, itu perjalanan ke depan. Tapi saya kira dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini, saya kira dalam bulan Mei atau bulan Juni 2005 nanti, itu pasti akan ada perubahan struktural berupa pergantian menteri, bisa juga beberapa institusi dilakukan rekonstruksi dan reorganisasi seperti kepolisian dan lain sebagainya. Juga barangkali
nantinya akan ada petunjuk-petunjuk ke daerah untuk melakukan penataan organisasi yang lebih baik. Nah, sehingga antara lain misalnya hari ini kan sudah keluar semacam instruksi dari Presiden supaya puasa melakukan kegiatan dinas ke luar negeri selama 5 tahun. Nah, ini kita berarti melihat bahwa untuk DPRD, untuk tingkat provinsi aja kan pejabat-pejabat jangan sampai bikin anggaran lagi untuk pergi ke luar negeri gitu kan. Nah, tinggal masalahnya adalah bagaimana setelah mengeluarkan kebijakan itu, bagaimana pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Pak Prabowo melalui pembantu-pembantunya. Kalau sekarang kan kita lihat kan kabinet begitu gemuk, kemudian ada utusan khusus, kemudian ada staf khusus dan lain sebagainya kan. Tapi kan belum ada kita lihat satu gerakan yang betul-betul menggigit kan. Kecuali berita mengenai apa namanya tim juru bicara presiden, ngangkat yang mengolok-olok segala macam gitu kan yang begitu banyak. Tetapi dampaknya untuk kepentingan publik sebagaimana yang sudah berulang kali diwacanakan oleh Pak Prabowo kan masih belum bisa kita lihat secara baik. Teman-teman semua, memang usia pemerintah Pak Prabowo itu masih seumur jagung ya Pak ya. Jadi kita belum bisa membaca ke arah mana nih sebetulnya dengan semua simptom-simptom yang ada juga ya Pak, dengan backgroundnya itu ya Pak ya. Tapi memang kalau Pak Prabowo dia memilih untuk menjadi pemimpin ya Pak ya, pemimpin bagi bangsa dan negara, bukan pemimpin bagi yang lain gitu ya. Ya mudah-mudahan negara ini kan kembali ya Pak ya? Ya, insya Allah akan menuju kepada jalan yang baik gitu kan. Nah, dan yang penting lagi soal masalah keuangan sebetulnya sudah ada solusi ya Pak ya? Iya. Dari GCA itu ya, Global Collateral Account. Nah, tinggal bagaimana Pak Prabowo itu memanfaatkannya dengan proses yang benar ya Pak ya? Bukan proses yang salah seperti yang pernah terjadi dulu ya. Nah, teman-teman semua, memang sekarang ini kita masih menghadapi 50-50 lah ya. Iya. Antara kekhawatiran Pak Prabowo akan meneruskan legasinya Pak Jokowi dengan bahwa Pak Prabowo ini akan berbeda dengan Pak Jokowi, dan memang harapan rakyat berbeda dengan Pak Jokowi, karena yang paling penting tuntutan dari masyarakat sekarang adalah tangkap dan adili Pak Jokowi. Ya kan Pak? Ya Jokowi yang saya katakan tadi kan, jangan sampai masyarakat nanti bertanya kepada Pak Prabowo, Anda berjuang, Anda jadi presiden ini untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia, atau hanya untuk melindungi satu orang ini aja dengan kliennya gitu kan. Betul, karena memang apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu luar biasa Pak ya. Dia membuat negara ini berantakan ya Pak ya, dari semua sektor, dan yang paling bahaya itu utangnya mencapai 8.000 lebih. 8.000 lebih, dan tahun 2025 800 triliun lebih sudah harus dibayarkan. Bunganya. Itu baru bunga, belum pokok. Belum pokoknya itu. Dan memang Pak Prabowo ini benar-benar menghadapi tantangan yang sangat berat. Tapi memang bagaimanapun rakyat harus mendukung ya Pak. Meskipun Pak Prabowo juga terpilih sebagai presiden melalui proses yang curang gitu ya. Tapi karena dia sudah dilantik menjadi presiden, mau nggak mau kita harus mendukung. Selama Pak Prabowo ini masih mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat, bukan kepentingan Cina ataupun yang lainnya ya Pak ya. Teman-teman semua, semoga apa yang dikatakan oleh Pak Amir tadi bermanfaat. Ya Pak Amir, makasih Pak Amir. Sama-sama. Ya teman-teman semua, kita bertemu pada podcast yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.